Hi, we have a little reminder for you. A relapse, a sudden surge of attacks, a string of awful days, or whatever your step back may be, does not decrease your value. Take your time, do some self-care, even if it's just being proud that you got through another day. Reflect on the progress you've made. You are strong. One step back is nothing when you look at the journey you've already made. You are not alone. Hai Sobat Noise, gimana nih kabar kalian di sana? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Ngomong-ngomong, di zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu tentang mental health? Mental health. Apa itu? Masa nggak tahu mental health itu suatu kondisi yang berkaitan dengan kejiwaan, psikis, dan juga emosi seseorang. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya, Hazaela Fania, bersama dengan kedua teman saya, Putri Aprilia dan juga Michael Dwi, akan menemani kalian bersama dengan narasumber kami. Siapa ya narasumber kami? Siapa sih? Siapa ya? Ih, dari yang ini. Boleh kenalkan diri ke teman-teman kita, Kak? Oke, ini kita panggilnya sobat apa ini? Sobat Noise. Sobat Noise. Oke. Selamat siang atau pagi atau malam bagi yang lagi mendengarkan. Perkenalkan, nama aku Elda Tia. Bisa dipanggil Tia. Jadi saya seorang psikolog klinis yang saat ini sedang berpraktek di Rumah Sakit Universitas Airlangga atau UNER Surabaya. Seperti itu. Salam kenal, Kak. Salam kenal. Oke nih guys, setelah kita perkenalan dengan Kak Tia, sekarang aku mau tanya nih Kak, kan kita sebagai generasi muda atau anak muda itu seberapa pentingkah sih Kak kesehatan mental itu buat generasi muda? Kesehatan mental itu sebenarnya sama pentingnya seperti kesehatan fisik gitu ya. Misalkan kita lagi jalan kesandung jatuh gitu ya, berdarah dikit, panik nggak kita dengan berdarahnya ini? Panik lah. Terus biasanya apa yang kita lakukan? Langsung ngobatin. Diobatin, cari plester atau dicuci lah minimal gitu ya, dicuci dulu supaya kita tahu ini ada darah, ini akan menyakitiku kalau tidak segera disembuhkan gitu ya. Sama dengan kondisi mental juga. Ketika kita misalkan tahu ada tugas sesuatu bikin kita sangat stres, sangat ini, memang tidak muncul gejala secara fisik, tidak ada berdarah, tidak ada, ya harapannya tidak ada kondisi fisik yang muncul gitu ya. Itu juga kita perlu segera untuk berfokus pada itu. Harapannya nanti tidak berkembang menjadi yang lebih parah lagi nantinya, seperti itu. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas nih tentang pentingnya menjaga kesehatan mental nih Kak. Tapi kan kalau misalnya kesehatan mental kan nggak terlihat nih, jadi nggak tampak secara mata. Nah, kalau begitu gimana sih kita tuh mengetahui orang dengan ciri-ciri gangguan kesehatan mental? Nah, gimana kita tahu karakteristik orang tersebut kalau terkena gangguan kesehatan mental? Oke, yang pertama bahwasanya gangguan kesehatan mental itu bisa terjadi pada semua orang, gitu ya, pada siapa saja, tua muda, kaya miskin, kemudian pintar tidak pintar, dan semua itu bisa, sehingga dan dampaknya pun juga berbeda-beda tiap orang. Sehingga tugas kita bagaimana caranya adalah kita meningkatkan observasi, meningkatkan kita bisa mengobservasi lingkungan sekitar kita, yang mana meskipun tidak tampak secara fisik, tidak berdarah gitu ya, dia tidak berdarah, dia mukanya tidak tiba-tiba hitam dan sebagainya, tapi kalau misalkan kita meningkatkan kepedulian kepada lingkungan kita, itu pasti kelihatan kok. Yang paling sederhana itu biasanya terkait dengan relasi sosial, yang biasanya dia ceria, dia bisa tiba-tiba agak tidak ceria gitu ya, lebih pendiam. Biasanya kalau diajak kemana selalu ikut. Dia kok tumben anak ini diajak ini kok sekarang nggak mau, besok diajak lagi kok nggak mau lagi, dan sebagainya. Sosial, kemudian misalkan terkait pola makan, pola tidur, itu biasanya adalah ciri-ciri yang utama di awal gitu ya. Misalkan biasanya dia makan siang itu selalu jajan misalkan, atau dia bawa bekal. Nah kok sekarang sampai sore bekalnya nggak dimakan gitu ya. Atau kemudian kok di kelas kok ngantuk terus misalkan. Ini misalkan untuk di siswa gitu ya.
di kelas kok ngantuk terus gitu ya, itu kira-kira ada apa gitu. Nah ini berarti kan mungkin apakah tidurnya kurang atau seperti apa, itu sih yang bisa kita perhatikan gitu ya, terkait dengan sosial dia berrelasi dengan orang lain, pola makan, pola tidur itu yang paling sederhana kita bisa observasi. Tapi utamanya adalah bagaimana kita mau meningkatkan apa? Meningkatkan kepedulian kita untuk melihat kiri kanan kita ini kira-kira baik-baik saja atau ada perubahan-perubahan tertentu yang kemudian kita bisa mendekat ke mereka. Ya, seperti itu. Nah, kan kita udah tahu nih Kak, ciri-ciri dari seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Nah, pasti ada faktor yang melatar belakangi seseorang itu memiliki kesehatan mental. Mungkin faktor dari keluarga yang paling utama. Selain itu, apakah ada faktor lain yang bisa menyebabkan hal itu terjadi? Nah, kalau kondisi kesehatan mental itu memang faktornya macam-macam gitu ya, mulai dari fisik, non fisiknya itu bisa diri sendiri dengan pola pikir seseorang, dan juga terkait dengan lingkungan ini bisa rumah, bisa sekolah, bisa tetangga, apalagi yang terutama sekarang apa yang sangat mempengaruhi online Media, ya kan ya, media sosial. misalkan kita lagi nggak apa-apa, misalkan nih seseorang memang dia punya masa kecil yang buruk misalnya, dia punya masa kecil yang jelek, nggak apa-apa, dia seharian enjoy aja. Dia mau tidur scroll TikTok lah, TikToknya isinya yang begitu-begitu. Apalagi misalkan kita lagi konten apa, kita tonton, setelah scroll yang muncul begitu lagi kan. Nah itu tadi. Nah akhirnya jadi apalagi cyber ini sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Secara fisik tadi ya, misalkan kayak tadi sempat menyampaikan ABK, anak berkebutuhan khusus, atau misalkan ada kondisi epilepsi, kejang dan sebagainya, itu memang juga bisa mengaruhi. Jadi secara hormonal, secara sistem saraf otak itu memang bisa mengaruhi kesehatan mental kita. Secara sakit fisik misal pasien kanker misal, kan lebih besar kemungkinannya dia kena depresi dan sebagainya dibandingkan kita gitu ya, karena dia seumur hidupnya harus kemo, harus ini, sedangkan kita ya insya Allah diberikan kesehatan gitu ya, jadi salah satu faktor fisik tadi itu bisa berkurang. Jadi fisik, non fisik, lingkungan diri sendiri yang kita biasanya mikir macam-macam, dan juga terkait dengan lingkungan terutama cyber, itu sih. Lalu ini Kak, kan kita kan sudah dengar nih ciri-ciri sama faktor-faktornya. Nah, terus ini Kak, kalau ini dampaknya nih terlalu lama, kayak berlangsung lama, itu dampak terburuk apa yang bakal terjadi itu loh Kak? Kalau misalkan seseorang punya gangguan kesehatan mental tapi dibiarin gitu ya. Kalau menurut kalian kenapa? Gimana hal terburuk apa yang bisa muncul? Apa sih hal terburuk yang bisa dilakukan seseorang ketika dia sudah nggak kuat, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain? Setahu aku ya Kak, beberapa orang mungkin nggak bisa ceritain masalah dia ke mungkin teman-teman, mungkin karena dia merasa aku nih sendiri di sini, padahal udah banyak orang yang enggak, kamu tuh nggak sendiri gitu Kak. Dan mungkin dari beberapa teman-teman juga bilang kalau kamu nggak bisa cerita ke kita, kamu bisa ke psikolog, tapi mungkin dia lebih memilih untuk memendam. Nah biasanya kalau orang yang lebih banyak memendam tuh lebih kayak apa sih Kak, silat-silat gitu kan. Sekarang ya mungkin yang lagi banyak di internet tuh silat-silat, melukai diri sendiri. Benar. Terus lama-lama kelihatannya keren. Iya, itu kan malah sebuah kayak sebuah orang-orang kalau misalkan nyilat tuh kayak keren banget, terus saya diupload gitu ya. Itu sih yang aku tahu tentang dampaknya ya. Jadi dampaknya yang paling sederhana tadi yang tadi kita bisa observasi adalah sosial. Secara sosial dia biasanya menarik diri. Kemudian pola makan, pola tidur, udah itu dulu aja. Pola makan tidur, orang jadi sehari makan sekali, itu jadi sakitnya ke fisiknya kan. Misalkan jadi mahnya kambuh bisa kemana-mana. Kemudian tidur, dia jadi nggak tidurnya malam, di kelas ngantuk, pelajaran nggak fokus, nilainya jelek, orang tua dipanggil lah nah itu yang paling sederhana, kita bisa bilang sederhana. Yang kemudian yang lebih kompleks tadi itu misalkan sudah mulai menyakiti diri sendiri, misalkan tadi cutting itu yang paling hits kayaknya ya. Ada cutting atau bisa jambar rambut, iniin ke tembok dan sebagainya. Dan yang paling parah kalau pertanyaannya tadi itu ya adalah ada suicide attempt. Itu yang kemudian paling berbahaya jika memang diterus-teruskan. Memang apalagi omongan sekarang kalau misalkan teman-teman lihat berita kan sudah banyak ya, lebih banyak gitu dibandingkan sebelumnya, karena mungkin sekarang juga awareness lebih meningkat, media lebih cepat informasinya. Jadi kan
kapan tuh ya akan ada siswa, ada mahasiswa, ada yang sudah sepuh, sudah bapak ibu, ada yang ini itu. Makanya kayak Mbak Tia bilang tadi bahwa gangguan kesehatan mental itu bisa terjadi pada siapapun. Tuh, jadi kalau maknanya itu adalah mentoknya bisa mengakhiri diri sendiri. Ya Kak, waktu itu kan juga sempat nih trending topik tentang yang mahasiswi itu sempat melakukan percobaan bunuh diri, itu sampai ada yang bunuh diri dari kayak universitas, UI ada, terus UMY juga ada, UNES juga ada. Nah, menurut Kakak itu waktu tahu mengenai berita tersebut yang sempat menjadi trending topik, menurut Kakak itu gimana tanggapannya Kakak? Tanggapannya yang jelas khawatir, takut, dan sangat menyayangkan sekali. Kenapa kok kemudian pada saat itu lingkungannya ya tadi itu ya tidak, ya kita tidak bisa menyalahkan gitu ya. Cuman kita melihat mungkin ada kemungkinan salah satu lingkungan terdekatnya itu tadi tidak peduli, tidak observe dan sebagainya. Atau misalkan sebenarnya si anak ini sebenarnya sudah, jadi temennya udah cerita aja nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, tapi memang dianya yang sulit untuk terbuka dan sebagainya. Maka jika memang kondisinya itu sudah klinis berat gitu ya, biasanya itu memang butuh agen-agen itu yang banyak. Jadi bukan hanya temen bestinya saja, bukan hanya circle-nya saja, tapi misalkan dosen harus turun tangan, keluarga itu memang benar-benar harus turun tangan seperti itu. Harus peka ada perubahan. Harus peka. Oke, berikutnya Kak. Kalau mau bahas soal bunuh diri, kan kita udah mulai bahas bunuh diri nih. Stigma masyarakat Indonesia tuh masih mengaitkan dengan spiritualitas mereka, di mana orang yang memiliki gangguan kesehatan mental atau bahkan udah pernah melakukan percobaan bunuh diri, silet-silet dan segala macam itu nggak dekat dengan Tuhannya gitu. Terus tanggapan Kakak tentang hal itu? Oke, jadi sebenarnya kalau yang Mbak Tia pahami terkait dengan suicide, bunuh diri gitu ya, ini kan adalah adanya sakit di mental seseorang. Nah, sakit di mental itu apakah misal kamu batuk, boleh nggak? Ya udah kamu ibadah aja, nanti batukmu hilang, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa ya. Tetap ya ibadah kan kita tujuannya adalah berharap pada yang di atas ya, supaya saya dibantu untuk bisa sembuh dan sebagainya. Tapi kalau secara medisnya nggak minum obat, bisa nggak? Ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa juga. Nah, sama juga kondisi kesehatan mental ini juga adalah kondisi medis yang mana butuh bantuan profesional. Jadi sebenarnya ada tuh kemudian yang nyampaikan, oh berarti ini saya Mbak Tia lupa itu kliennya Mbak Tia atau kliennya temennya Mbak Tia, itu dia nyampaikan bahwa ya sudah, oh gitu ya, berarti kalau saya punya kondisi psikologis saya konsul aja ya, berarti saya nggak usah ibadah ya. Lo nggak kayak gitu, jadi tetap jalan dua-duanya gitu ya, ibadahnya jalan, mau tambah ibadah apa boleh sekali, asal yang medisnya ini juga jalan. Nah, kadang kan mungkin stigma di sini tuh masih belum memahami sepenuhnya bahwa konsultasi psikologi, psikiatri dan sebagainya itu tuh adalah tindakan medis dan ini terpisah dari agama. Ya memang benar, kemarin ada yang tanya, pasien kemarin nanya, apa benar ya Mbak kalau misalkan seseorang itu religius maka dia lebih tenang? Ya benar gitu ya, ketika ya kan misalkan dia merasa dekat dengan Tuhan, jadinya ketika dihadapkan pada masalah dia tidak emosional gitu kan ya, dia bisa oke, tahan dulu, nggak usah marah misalkan dia, karena dia yakin misalkan Tuhanku ini mengajarkan kesabaran, Tuhanku mengajarkan ini. Ya benar, tapi kalau misalkan kemudian ada penyakit, bukan berarti di satu sisi ya memang harus butuh penanganan profesional itu tadi. Nah, itu. Ini Kak, pas kalau misalnya nih kita ketemu sama orang yang istilahnya kayak stres gitu loh Kak, itu hal apa sih Kak yang harus kita lakukan dulu Kak? Kayak stresnya bertemu, nggak bisa cerita siapa-siapa gitu. Temen ini berarti, mesti kenalan kita, orang terdekat ya gitu ya. Okay. Itu kayak gimana itu? Supaya harapannya tidak muncul yang tadi ya, seperti itu. Gak ngarah ke bunuh diri. Gak ngarah bunuh diri. Yang pertama adalah kita ada namanya PFA. PFA itu Psychological First Aid. Psychological First Aid itu adalah kayak P3K. P3K itu kan pertolongan pertama pada P3K kepanjangannya kan untuk fisik ya. Misalkan ada orang jatuh gitu ya, kemudian dikasih hensaplas dan sebagainya. Kalau PFA itu sama seperti P3K tapi kepada kondisi mental seseorang. Jadi ada namanya itu look, listen, link.
itunya adalah PFA itu adalah look, listen, link. Look itu adalah kita observasi, tadi balik lagi ya, kita observasi sih orang ini kondisinya gimana, kira-kira dia butuhnya apa dan sebagainya. Look. Kemudian listen, kita berusaha tadi ya itu untuk PDKT, tapi perlu benar-benar kita catat bahwa jangan kemudian langsung menggurui, jangan kemudian kasih solusi. Jadi kalau orang-orang di situ kan berarti sebenarnya dia tidak butuh solusi. Ya, di satu sisi ya butuh solusi, tapi di momen itu biasanya dia lebih butuh didengerin dulu, gitu kan ya. Jadi listen dulu. Kamu kenapa? Misalkan temanmu namanya siapa? Adi misalkan. Oh, kok Adi, kamu kok gini, kok ini? Enggak apa-apa. Oh ya udah, aku di sini ya kalau kamu butuh. Gitu. Oh ya Adi, tak temenin. Enggak usah temenin. Oh ya udah, kalau kamu butuh aku di sini. Jadi PFA itu tidak boleh dipaksakan. Tapi kita memberikan penjaminan pada si yang bersangkutan ini bahwa kita ini ada di sini, kita hadir di sini kalau kamu butuh. Tapi kita tidak boleh memaksakan bantuan. Look, listen. Setelah listen adalah link. Link itu adalah, udah pernah dengar PFA kah? Belum kenal ya. Jadi link ini adalah kita menghubungkan. Jadi PFA ini itu boleh dilakukan oleh semua orang. Jadi bukan hanya oleh psikolog, bukan hanya oleh mahasiswa psikologi, mahasiswa bimbingan konseling, enggak. Boleh semua orang yang sudah belajar apa itu PFA. Gitu ya. Jadi semua orang bisa, makanya levelnya itu adalah step ketiga adalah link. Jadi misalnya tadi kamu begitu dilihat, kok kayaknya anak ini kok stres banget. Begitu di listen, dia pelan-pelan misalkan dia mau terbuka ya aku nggak kuat, kayaknya aku mau mengakhiri hidup aja, ini mamaku gini, papaku gini, misal nilaiku jelek ya segala macam. Nah, tugasnya kita adalah link, mengelingkan. Apakah kira-kira anak ini tuh butuh dibantu oleh guru BKK atau guru mata pelajarannya yang jelek tadi, atau misalkan langsung ke psikolog atau psikiater atau seperti apa. Jadi itu tugas kita ketika melihat itu adalah melakukan PFA. Nanti coba cari di internet itu banyak. Nanti bisa jadikan materi, kamu mau dibuat konten juga bagus untuk PFA. Boleh. Gitu. Oh ya Kak, nah sekarang kalau tadi kita udah ngebahas nih mengenai sisi kita sebagai orang-orang terdekat. Nah, sedangkan kalau misalnya ya kita di posisi kalau kita itu memiliki gejala-gejalanya, okay. Misalnya nih, kira-kira gimana sih cara kita itu biar supaya mengontrol diri kita, biar pikiran ini nggak kemana-mana dan nggak sampai kebunuh diri itu tersebut. Yang pertama tadi sama seperti yang tadi kan tugasnya adalah observasi gitu ya. Tadi kan pertama tugasnya adalah observasi ke lingkungan. Nah kalau ini adalah berarti mengobservasi diri sendiri. Apakah kondisi kita tuh seperti apa gitu kan. Kemudian kita kira-kira, jadi biasanya berarti minta untuk membuat skala 0 sampai 10. 0 itu adalah kondisi saya netral, tidak ada apa-apa. Skala 10 itu adalah skala saya benar-benar udah aku pasti burnout, pasti aku nangis-nangis, teriak-teriak, bating-bating barang dan sebagainya. Nah, ketika ada di kondisi stres tertentu gitu ya, kita perlu untuk diem dulu gitu ya, ambil jeda. Kira-kira kondisi stresku yang pagi ini tuh ada di angka berapa? Nah, kemudian kamu menetapkan strategi. Misalkan di stresku nomor 3 ini aku cukup dengan tarik nafas, minum air putih, aku sudah enakan. Kalau misalkan nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 9, 10 itu aku harus melakukan apa? Jadi kita belajar observasi dan aware, mindful dengan diri kita sendiri. Jika kemudian kita merasa biasanya itu sudah lebih dari 50% gitu ya, 60, 70, 80, kok rasanya ini aku sudah melakukan tahapan-tahapanku kok masih belum bisa gitu ya, itu makanya sudah kemudian waktunya open for help juga gitu ya. Misalkan coba cerita ke teman, kemudian misalkan orang tuanya cocok, bisa cerita ke orang tua, ke guru BK atau guru siapapun, dan juga atau tadi ke profesional. Karena profesional kan sekarang sudah lebih gampang ya diakses lewat Halodoc lah atau apa, itu kan juga sudah banyak. Nah, kalau tadi Putri udah bertanya tentang memposisikan diri sebagai pasien ya Kak. Kalau aku mau mempertanyakan sebagai posisi keluarga, masyarakat sekitar, teman-teman yang kita punya teman kita yang udah sampai mungkin kating-kating, udah sampai bilang aku udah nggak tahu mau bunuh diri aja mau gimana. Nah kan kita nggak tahu kan Kak, kita tuh harus ngapain? Menurut kita kayak dengan memberikan solusi itu nggak cukup gitu. Jadi apa langkah-langkah yang bisa kita ambil ketika mungkin kita sebagai keluarga yang
sudah mungkin menyakiti dia, yang membuat dia aku nggak percaya lagi sama keluarga atau sebagai teman yang nggak tahu solusi harus bagaimana memberikan pertolongan kepada pasien. Jadi yang pertama jelas adalah kita dipahami bahwa sakit mental itu sama dengan sakit fisik gitu ya. Kalau tidak segera diobati itu tidak bisa gitu ya. Harus ada penanganan medisnya. Medisnya itu adalah psikiater atau psikolog seperti itu. Itu dipahami dulu. Dengan harapan karena ada tuh yang kemudian dia ngelihat, duh kok anakku stres, anakku ini wes tak ikut dewe, tak tangani sendiri. Padahal ini dia butuh dirujuk dan sebagainya. Itu pertama pemahaman bahwa mental dan fisik itu adalah setara. Yang selanjutnya adalah terkait PFA juga seperti tadi, gitu kan ya. Berarti ketika sudah yang pertama tadi apa PFA? Ayo, PFA. Apa ayo? Yang pertama tadi misalkan temanmu stres, yang kamu lakukan adalah melihat. Look dulu. Ya, benar. Melihat tuh ya, kan dulu ya. Nah, kita observasi dulu gitu. Kemudian setelah look 3L. Look, listen. Ya, look, listen. Nah, listen tadi itu termasuk dengan berusaha untuk ngasih, misalkan kamu sudah mendengarkan, sudah ngasih arahan dan sebagainya, masih belum didengerin. Nah, itu adalah tugas ketiga apa? Look, listen. Apa tadi? Link. Ya, look, listen, link. Yang ketiga adalah link. Nah, tadi berarti kamu sudah tahu temenmu kok kayaknya gini, keluargamu gini dan sebagainya, tidak ada salahnya untuk linknya adalah misal lapor ke guru PK-nya dulu, atau kemudian langsung diajak ke psikolog psikiater itu juga nggak apa-apa. Cuman memang kemudian kendalanya ada juga yang kemudian seseorang tuh ngerasa aku lo nggak apa-apa gitu ya, kenapa kok aku sih paling angel, paling atos gitu ya, dia mau seperti itu. Nah itu berarti balik lagi tugasnya kita adalah sabar dan peduli gitu ya, pelan-pelan dibilangnya, tapi meskipun itu berarti ya paham itu sangat draining ya kan ya, apalagi dicurhatin terus aku tuh pengen ya udah coba ini nggak mau ngeyel tuh biasanya orang-orang tuh tipikalnya seperti itu. Nah itu kita pelan-pelan untuk nyarankan ke psikolog, ke psikiater, dan caranya adalah tadi itu misalkan dia nggak mau gitu ya, oh ya udah berarti kita misalkan bantu carikan kontak-kontaknya dulu. Ini loh ada rekomendasi dari ini dari ini. Jadi kita tidak bisa memaksakan, tapi kita kasih kontaknya, kasih ini dan sebagainya. Harapannya misalnya nanti suatu saat misalkan dia ada dapat pencerahan gitu ya, bahwa dia kan kemarin emang pernah ngirimin aku gitu, udah tak kontak sendiri, nah gitu, itu harapannya seperti itu. Nah, habis itu ini Kak, bagaimana nih Kak kalau kita kayak lihat orang yang mau melakukan percobaan bunuh diri, itu hal pertama apa yang harus kita lakukan itu buat orang ini yang mau melakukan percobaan bunuh diri? Ini ceritanya berarti ya secara fisik. Secara fisik langsung. Secara fisik. Ada orang lain atau tidak ada orang lain? Yang ada orang lain. Ada orang lain. Iya. Ya. Berarti di tempat ramai. Iya, tempat ramai. Tempat ramai atau tempat sepi pun sebenarnya adalah intinya kita yang pertama banget adalah kita tidak boleh video. Nggak apa-apa sebenarnya kalau video. Nggak boleh panik. Ya kan? Iya. Masih itu panik itu. Ketolong nggak sih anak itu? Enggak tahu, belum tentu gitu ya. Ya. Jadi yang pertama adalah tenang dulu gitu kan. Ya meskipun kita seumur hidup belum pernah gitu ya, tapi jangan sampai lah ya seumur hidup kita belum pernah misalkan misalkan kamu lagi di TP itu kan di rooftopnya bagus buat foto gitu ya, benar kan? Nah misalkan kemudian kita lagi mau foto-foto sama teman-teman, wah ketawa-ketawa, loh kok di ujung situ kok kayaknya ada yang mau lompat. Nah itu berarti yang dilakukan adalah jangan panik. Itu yang paling pertama gitu ya, jangan panik, ujung-ujungnya tambah terak-terak malah ngacil semua lah, terus nggak ada yang nolongin lah gitu ya. Jadi pertama tenang dulu, baru kemudian selanjutnya adalah kemudian biasanya tugas utama kita adalah mengalihkan perhatiannya orang itu. Jadi mungkin teman-teman juga udah pernah baca, dialihkan atau kayak nonton film, pernah nggak sih nonton film terkait ya ada scene suicide, pernah nggak? Nggak ya? Berarti masih hijau tontonannya. Dia udah tidak seperti itu. Nah itu adalah kita alihkan pembicaraan ke yang lain. Misalkan, loh Mbak,
kenapa, ngapain, misalkan apa ya, misalkan ini ujungnya si apa tadi TP ya, misalkan mbaknya masih agak sini, belum benar-benar belum langsung jatuh gitu ya. Itu mungkin bisa ditanya dulu, mbak ini gitu ya. Berarti nanti diajak ngomong, mbak ngapain, mbak ini yuk, mbak bantuin aku ini yuk, mbak ini kita mau foto, tolong fotoin dong, misalnya kayak gitu. Jadi dialihkan ke pembicaraan lain, dan sebisa mungkin misalkan tadi kita udah ajak ngomong kan, berarti dia enggak kalau ada kita di situ ya. Nah itu nanti kita pelan-pelan, kalau tadi rame-rame itu kita boleh banget kemudian bekerja sama gimana caranya megang anak ini, mbak ini atau orang ini supaya nggak jatuh gitu. Emang ini ya kita harapannya jangan ada kejadian, cuman ini mungkin buat teman-teman juga adalah gambaran ketika kemudian terjadi melihat kondisi seperti ini. Yang pertama juga jangan ikut panik, yang pertama banget ikut panik, kemudian pecah pikiran dia, karena kayak gitu tuh biasanya orang, mungkin teman-teman udah sempat baca pikiran orang mau suicide itu apa sih, mau bunuh diri itu apa sih di kepalanya dia? Merasa tenang, mungkin kayak ketika mereka udah tiada, ya udah masalah yang ada dunia ini itu selesai. Masalahku terlalu banyak ya toh, nggak ada pilihan lain selain aku tinggal bunuh diri aja gitu ya. Tuh banyak sekali pikiran-pikiran, ini adalah opsi satu-satunya, dan bahkan tidak sedikit yang aku tahu bunuh diri itu tidak baik, tapi masalahku nih nggak selesai-selesai, jadi ya udah aku bunuh diri aja. Nah pikirannya seperti itu biasanya dia muter aja bulat kemana-mana. Jadi caranya adalah tadi itu, alihkan ke yang lainnya, kayak makan mbak, atau mbak tolong fotoin dong, misalkan seperti itu. Mungkin kelihatannya aneh ya, cuman kan kalau misalkan pada posisi itu malah, loh mbak kenapa mbak, jangan ini, tambah panik dia, malah semakin itu. Jadi malah dialihkan pikirannya dia, maka dia tadi udah gak berhenti, gimana caranya anak-anak tadi tuh megang kakinya, megang badannya. Setelah itu tugas kalian udah di situ aja, misalkan panggil security kah, atau panggil petugas, atau minta tolong orang lain seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kayak tadi kita di bawah ngelihat ada orang mau lompat di atas misalkan gitu ya, nah itu nggak mungkin kita naik gitu. Itu lebih ke lapor aja, lapor. Atau kalau menurut Mbak Tia mana ya, tadi belum pernah baca sih, tapi kayaknya kalau untuk dokumentasi itu selama bukan untuk kita viralin itu nggak apa-apa. Jadi malah semakin kita jadi nanti yang memeriksa kan ngerti detailnya gitu ya, apakah, karena beda misalnya kayak psikolog dan psikiater forensik itu beda, dengan ada data itu tuh sangat membantu. Apakah misalkan dari cara lompatnya misalnya itu, apakah memang dia itu setertekan seperti apa, atau karena dipaksa orang, atau karena apa, itu bisa kelihatan. Jadi malah sebenarnya kalau ada footage yang mana tidak disalahgunakan itu nggak apa-apa, tapi kemudian ya diberikan kepada yang berwajib gitu ya, kemudian sudah dihapus. Karena gitu kan hal-hal itu kan bisa triggering toh. Iya betul. Nah jadi lebih baik udah dihapus gitu, jadi tidak diviralkan. Nah nih Kak, kalau misalnya nih dari sisi keilmuan nih, apakah ada strategi khusus atau mungkin pendekatan khusus yang diberikan pada orang yang memiliki gejala-gejala ingin melakukan percobaan bunuh diri? Ya itu kalau untuk bunuh diri memang kita perlu ngukur dulu levelnya ada di level berapa. Apakah levelnya itu tadi anggapannya 0 sampai 10 ya, angka 1, 2, 3 itu misalkan sekedar enak kali ya kalau mati, enak kali ya, capek aku. Ada yang hanya levelnya seperti itu. Ada yang naik levelnya kemudian ada yang kemudian levelnya misalkan aku nonton di film ini caranya bunuh diri itu kayaknya beli ini sama beli ini deh, kayaknya beli baygon sama beli ini deh. Ketika kemudian sudah di Indomaret, kayaknya aku beli deh. Nah itu sudah naik. Ada naik lagi kemudian sudah benar-benar melakukan percobaan, dibeli baygonnya, misal beli tali, beli ini itu sudah naik. Kemudian misalkan benar-benar sudah attempt, itu sudah percobaan. Nah tahapan-tahapan ini kemudian itu perlu kita evaluasi. Kalau misalkan ditanya penanganan secara medisnya itu beda-beda gitu ya. Mungkin kalau di level-level awal masih bisa dengan misalkan konsultasi psikologi, diajak diskusi, sumber masalahnya apa, dibantu menyelesaikan sumber masalahnya dan sebagainya, itu bisa. Tapi juga kemudian ketika sudah bisa lebih dari 50% itu biasanya sudah pakai obat. Gitu ya, misalkan dengan obat penenang kah, atau dengan obat apa dan berapa. Dan kalau misalkan
Mbak Teh di sini kan kerjanya di polipsikologi, nanti juga ada polipsikiatri. Nah itu kita juga sering kerjasama gitu kan ya, sering kerjasama. Misalkan Mbak Teh yang menangani pasien dibawa ke sana juga, atau di sana ngerasanya sudah baikan dibawa ke sini buat untuk lepas obat dan sebagainya, itu juga ada. Nah itu biasanya misalkan dari Mbak Teh dari sini begitu ke psikiatri, biasanya di sana Mbak ini kita rawat inap. Nah gitu. Jadi sudah saking di sini misalkan di psikologi sudah kasih saran-saran secara psikologis, secara perilaku masih belum bisa, itu biasanya gongnya itu adalah dirawat inap. Ya, makanya rawat inap kan semuanya aman nih ya, dia nggak bisa ini nggak bisa itu, orang tua juga tahu akhirnya gitu kan ya, bantu nemenin, mungkin sumber-sumber orang tua dia jadi bisa lebih baik dan sebagainya. Akhirnya selesai tahapannya yang terakhir tadi itu adalah rawat inap biasanya seperti itu. Gitu. Oke Kak, nah kita udah sesi tanya jawab kan Kak. Nah, Kakak punya motivasi nggak sih buat sobat-sobat kita yang mungkin sekarang lagi punya masalah kehidupan yang nggak tahu arahnya, aku mau harus gimana, aku mau ke arah mana. Jadi kata-kata motivasi yang bisa membangkitkan semangat mereka untuk bisa menyelesaikan semua masalah mereka. Oke, jadi buat teman-teman, kita perlu pahami bahwasannya setiap manusia itu punya masalah dengan porsinya masing-masing, gitu ya. Dan yang tentunya lagi bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan tidak akan menitipkan sebuah permasalahan ketika Tuhan tidak tahu bahwa dia ini bisa menyelesaikannya, gitu ya. Meskipun pada saat ini kita paham bahwa kayaknya aku nggak bisa deh nyelesain masalah ini, gitu ya. Tapi Tuhan itu lebih tahu nggak sih dibandingkan kita, ya toh? Tuhan lebih tahu apapun dibandingkan kita. Jadi Tuhan itu tahu ketika masalah itu diberikan kepada kita bahwa kita pasti bisa menyelesaikannya. Nah, problemnya adalah apakah kita bisa menyelesaikannya sekarang atau minggu depan setelah saya istirahat atau bulan depan setelah saya mendapatkan bantuan psikologis, bantuan psikiatri, bantuan ini kan gitu ya. Jadi observasi dirimu sendiri gitu ya, peduli pada dirimu sendiri, kira-kira dengan kondisiku seperti ini apakah aku tetap mau mencoba seperti sebelumnya atau aku istirahat dulu gitu ya, take your time dulu, kemudian terbukalah ini pasti sulit, terbukalah pelan-pelan ke lingkungan kiri kananmu gitu ya, cerita ke sini, cerita ke situ. Kalau misalkan memang lingkungan terdekatmu merasa ini kayaknya sudah butuh konseling, ini sudah butuh ini, ya diniatkan bahwa memang aku melakukan ini itu untuk kebaikan diriku. Bukan berarti aku lemah, apalagi biasanya laki-laki. Bukan berarti aku lemah, bukan berarti aku ini cupu gitu kan ya, bukan berarti aku ini, tapi ini untuk kebaikan diriku. Gitu mungkin buat teman-teman semua, bahwa karena hidup kan tempatnya masalah ya. Kalau tidak mau ada masalah apa? Yang bisa hidup ya. Nggak maksudnya nanti setelah kita sudah di alam yang selanjutnya gitu ya. Itu. Nah, terima kasih Kak Tia sudah mau meluangkan waktunya bersama kami hari ini, dan tak terasa juga waktunya kita untuk pamit. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah mau mendengarkan podcast kami sampai detik ini. Mari bersama kita melakukan pelangi di antara awan kelabu. Semoga dengan podcast kita kali ini kita dapat membuka pintu menuju kesembuhan dan perubahan. Ingat, kamu tidak sendiri. Bunuh diri hanyalah percikan dalam lautan kesunyian. Bersama kami merekatkan 1000 bintang.